Hai Sobat Statistik, kembali lagi dalam video pembelajaran di channel Belajar Statistik. Di video kali ini, kami akan mereview buku yang berjudul Applied Linear Regression 3rd Edition. Penulisnya yaitu Sanford Weisberg. Dengan bahasan bagaimana cara menguji keberartian variabel baik secara simultan maupun secara parsial pada regresi linier berganda. Sebelum itu, kalian semua harus tahu dulu nih apa itu regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi dengan melibatkan lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Pada regresi linier berganda, menggunakan data yang berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu variabel prediktor. Skala data yang dimaksud adalah pada semua variabel, terutama pada variabel terikat. Pada regresi linier ini, tidak menutup kemungkinan digunakannya data dummy pada variabel bebas, yaitu regresi linier dengan dummy. Nah, untuk modelnya seperti ini. Model regresi linier berganda, Y besar I sama dengan beta 0 ditambah beta 1X besar 1 ditambah beta 2X besar 2 sampai dengan beta P X besar IP ditambah epsilon I. Fungsi regresi untuk model di atas adalah ekspektasi dari Y besar I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X besar I1 ditambah beta 2 X besar I2 sampai dengan beta P X besar IP. Sebelumnya, kami mohon maaf karena di video ini kami tidak akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan tabel ANOVA untuk RLP. Jadi, sobat semua bisa melihat di video sebelumnya ya. Sekarang, kami ingin menjelaskan bagaimana cara mengetahui apakah variabel-variabel independen itu berpengaruh di dalam model. Kita bisa menggunakan dua buah uji, yaitu uji simultan dan uji parsial. Yang pertama, uji simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat atau variabel respon. Signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansi beragam tergantung dari peneliti, yaitu 1%, 5%, atau 10%. Dengan H0 B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B-1 sama dengan 0, dan H1 sekiranya ada 1 BK dengan K sama dengan 1, 2, atau P-1 tidak sama dengan 0. Statistik ujinya adalah F bintang sama dengan MSR dibagi MSE. Dan wilayah kritisnya, jika F bintang kurang dari F1 min alpha dengan derajat bebas P-1 dan N-P, maka gagal tolak H0. Tapi, jika F bintang lebih dari F1 min alpha dengan derajat bebas P-1 dan N-P, maka tolak H0. Sehingga, jika H0 ditolak, berarti minimal ada satu parameter BK yang signifikan terhadap model. Bila dalam suatu pengujian hipotesis didapatkan hasil tolak H0, maka untuk mengetahui parameter mana yang signifikan diperlukan untuk pengujian lebih lanjut, yaitu dengan menguji secara parsial terhadap parameter-parameternya. Pengujian ini dikenal dengan uji T. Nah, jika didapatkan hasil gagal tolak H0, bukan berarti pengujian kita berhenti sampai di sini. Karena bisa saja ada BK yang mempengaruhi model jika dimasukkan tidak secara bersama-sama dalam model dan dilakukan pengujian parsial lagi. Selanjutnya adalah uji parsial atau uji T. Uji parsial ini digunakan untuk menguji signifikansi variabel prediktor terhadap variabel respon secara individu. Jika uji simultan mendapat hasil yang signifikan, H0-nya adalah beta K sama dengan 0, dengan K sama dengan 1, 2, sampai P-1, dan alternatifnya adalah beta K tidak sama dengan 0. Statistik ujinya adalah P hitung sama dengan BK per SBK, di mana SBK didapat dari matriks varians covariance dengan sebagai berikut. S kuadrat B sama dengan MSE dikali inverse dari matriks X transpose X, maka hasilnya adalah sebagai berikut.
Dengan wilayah kritisnya adalah mutlak dari T hitung lebih kecil sama dengan dari T 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas N min T. Maka kita akan mendapatkan gagal tolak H0. Lalu mutlak dari T hitung lebih besar dari T 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas N min P, kita akan mendapatkan tolak H0. Kesimpulannya, jika H0 ditolak, berarti variabel prediktor XI berpengaruh signifikan secara individu terhadap variabel respon, yaitu variabel Y. Selain dari kedua uji yang tadi, sebenarnya juga ada beberapa uji yang lainnya, yaitu uji F parsial dan uji F sequential. Pada prinsipnya, uji F parsial dan uji F sequential adalah suatu proses pengujian yang keduanya sama-sama untuk menguji signifikansi kontribusi suatu variabel dalam model. Akan tetapi, memang ada sedikit perbedaan antara uji F parsial dan uji F sequential. Uji F parsial merupakan suatu uji untuk melihat signifikansi salah satu variabel independen di mana semua variabel yang lain sudah masuk dalam model regresi berganda. Sebagai catatan, uji F parsial ini pada hakikatnya sama dengan uji T yang telah diterangkan sebelumnya. Hubungan uji F parsial dan uji T adalah T hitung kuadrat sama dengan F hitung. Sedangkan uji F sequential merupakan suatu pengujian untuk menguji signifikansi satu atau lebih variabel independen dalam model estimasi berdasarkan urutan masuknya ke dalam model regresi berganda. Perbedaan uji F parsial dan uji F sequential dapat dilihat gambar di sini. Uji F parsial merupakan model yang dibangun dengan mengeluarkan satu peubah penjelas yang akan diuji pengaruhnya dari model yang lengkap. Sedangkan uji F sequential merupakan model yang dibangun dengan menambahkan satu persatu peubah penjelas baru ke dalam model. Selanjutnya mengenai prediction dan fitted value. Misalkan, kita ingin mengamati suatu kejadian dan data-data dari kejadian tersebut atau biasa disebut dengan predictors dibentuk dalam suatu vektor X kecil beta. Kemudian, kita ingin mengetahui nilai yang dihasilkan dari prediktor tersebut atau fitted value. Caranya mudah, sama seperti simple regression, yaitu Y bendera bintang sama dengan X transpose dikali beta cap atau biasa disebut dengan B. Dengan standar errornya adalah standar error prediction Y bendera bintang given X kecil bintang sama dengan sigma cap dikali akar dari 1 plus X kecil bintang transpose dikali inverse dari X transpose X dikali X kecil bintang. Demikian pula untuk estimasi rata-rata dari semua kemungkinan nilai X sebagai syarat atau given adalah ekspektasi cap dari Y X sama dengan X kecil sama dengan Y cap sama dengan X kecil transpose kali beta cap. Dan standar errornya adalah SE fitted Y cap given X kecil sama dengan sigma cap dikali akar dari X kecil transpose dikali inverse dari X besar transpose X besar dikali S kecil transpose. Sebuah paket software memperlihatkan hasil dari fitted value, tetapi dalam hal standar error dari prediction dan fitted value itu sulit untuk dilakukan. Jika program tersebut bisa menghasilkan standar error untuk fitted, tetapi tidak untuk prediction, maka bisa ditulis seperti ini. SE prediction Y bintang bendera given X kecil bintang sama dengan akar dari sigma kuadrat cap ditambah SE fitted Y cap bintang given X kecil kuadrat. Untuk jelasnya, kita kerjain soal yuk. Diketahui suatu perusahaan ingin menyelidiki apakah produktivitas dari 15 orang karyawan dipengaruhi dari lingkungan kerjanya dan skor motivasi dari pimpinan. Lalu, kita mendapatkan data sebagai berikut. Pertanyaannya, A. Lakukan estimasi regresi linear berganda berdasarkan variabel di atas. Lalu, interpretasikan makna dari setiap koefisien regresinya. B. Berapa perkiraan produktivitas karyawan dengan skor X1 sama dengan 13 dan X2 sama dengan 9? C.
Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah variabel bebasnya secara bersama-sama mempengaruhi variabel tak bebasnya. D. Ujilah secara parsial signifikansi dari setiap variabel dalam model. Lalu simpulkan hasilnya. Dan E. Hitung koefisien determinasi dan koefisien adjusted dan interpretasikan hasilnya. Sekarang, pause dulu videonya. Kerjakan soal tersebut dengan tingkat signifikansi 5%. Jika sudah, barulah kalian bisa melanjutkan video ini. Kita akan mencocokkan jawabannya. Dengan alfa sama dengan 5%, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah pertanyaan yang ke A. Kita tahu bahwa persamaan regresi linear berganda adalah Y cap I sama dengan B kecil 0 ditambah B kecil 1 X besar 1 ditambah B kecil 2 X besar 2. Dengan menggunakan estimasi least square, kita akan mendapatkan B0 sama dengan 9,302, B1 sama dengan 1,407, B2 sama dengan minus 0,116. Dan kita akan mendapatkan persamaan regresinya, yaitu Y kecil cap I sama dengan 9,302 ditambah 1,407 X besar 1 dikurang 0,116 X besar 2, yang artinya produktivitas dari 15 orang karyawan akan bertambah 1,407 setiap satuan X besar 1 atau lingkungan kerja ketika skor motivasi dianggap konstan. Produktivitas dari 15 orang karyawan akan berkurang 0,116 setiap satuan X besar 2 atau skor motivasi dari pimpinan ketika lingkungan kerja kita anggap konstan. Produktivitas dari 15 karyawan sebesar 9,302 satuan jika dianggap X besar 1 atau lingkungan kerja dan X besar 2 atau skor motivasi dari pimpinan kita anggap konstan. Lalu kita akan menjawab yang soal B. Diketahui bahwa X besar 1 sama dengan 13 dan X besar 2 sama dengan 9. Y cap kecil I sama dengan 9,302 ditambah 1,407 dikali 13 dikurang 0,116 dikali 9 sama dengan 26,549. Interpretasinya adalah dengan lingkungan kerja sebesar 13 satuan dan skor motivasi dari pimpinan sebesar 9 satuan, maka produktivitas karyawan akan menjadi sebesar 26,549. Selanjutnya, kita akan menguji parsial H0 beta K sama dengan 0 dengan K sama dengan 1, 2 sampai P-1 dengan H alternatifnya beta K tidak sama dengan 0. Kita akan mendapatkan T tabel 0,975 dengan derajat bebas 12 sama dengan 2,179. Dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, kita mendapatkan SB0 sama dengan 1,679, SB1 sama dengan 0,1249, SB2 sama dengan 0,3504. Lalu T hitung 0 sama dengan 9,302 per 1,679 sama dengan 5,540. T hitung 0 lebih besar dari T tabel, maka tolak H0, berarti B kecil 0 berpengaruh signifikan. T hitung 1 sama dengan 1,407 per 0,1249 sama dengan 11,265. T hitung 1 lebih besar dari T tabel, maka tolak H0, berarti B kecil 1 mempengaruhi signifikan. T hitung 2 sama dengan min 0,116 per 0,3504 sama dengan min 0,331. Karena T hitung itu mutlak, maka kita akan memutlakkan angka tersebut menjadi 0,331. T
T hitung 2 lebih kecil dari T tabel, maka gagal tolak H0. Berarti B kecil 2 tidak berpengaruh signifikan. Kemudian pertanyaan terakhir, kita menanyakan koefisien determinasi dan koefisien adjusted. R besar kuadrat sama dengan SSR per SST sama dengan 686,0413 per 738,933 sama dengan 0,928. Variabel lingkungan kerja X1 dan variabel skor dari pimpinan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel produktivitas karyawan sebesar 92,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Nah, kemudian koefisien adjusted. Koefisien R adjusted kuadrat sama dengan 1 minus N-1 per N-B dikali SSE per SST sama dengan 1 dikurang 14 per 12 dikali 0,0716 sama dengan 0,916467. Berarti variabel lingkungan kerja X1 dan variabel skor dari pimpinan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel produktivitas karyawan sebesar 91,64%. Nah, gimana nih? Sekarang sudah jelas bukan mengenai bagaimana cara menguji apakah variabel-variabel independen tersebut berpengaruh di dalam model, yaitu dengan menggunakan uji hipotesis